Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Find Some New Here akan mempresentasikan mengenai proyek kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Amelia Nurpatika dengan NIM akhir 1006. Kedua, Alun Meli Kusuma dengan NIM akhir 1007. Aulia Wanda Nupraheni dengan NIM akhir 1012. Intan Mauliana Nainggolan dengan NIM akhir 1016. Saya Natasha Kemala Putri dengan NIM akhir 1023. Pendahuluan. Pada proyek ini, kami memiliki tujuan untuk mengembangkan pasar ekonomi, khususnya dalam bagian branding dari suatu brand dengan memanfaatkan media sosial, dan teknologi yang banyak diminati oleh generasi masa kini. Mengapa kami mengambil proyek ini? Karena kami ingin mengenal lingkungan yang di sekitar kami dan kami melihat apa yang ada di sekitar kami. Oleh karena itu, kami pernah melakukan survei kepada wirausahawan mengenai perkembangan adaptasi adaptasi sosial media dalam dunia usaha dan kenapa mereka tidak memilih untuk melakukan branding dalam media sosial. Dan berikut poin yang kami dapatkan. Pertama, minimnya modal dikarenakan belum adanya dana lebih. Kedua, memilih pasrah dan tak berniat untuk mendanai promosi dikarenakan keuntungan digunakan untuk keperluan yang lain. Tiga, merasa bahwa akan banyaknya saingan di dunia bisnis ini. Empat, ragu akan melakukan branding dan promosi karena menganggap bahwa hanya bisnis kecil. Lima, memiliki net promosi namun tidak bisa memaksimalkan pada tahap branding. Enam, masih perlunya belajar dikarenakan baru berkiprah di dunia usaha. Tujuh, adanya promosi dan branding tapi tidak adanya minat pembeli karena gagalnya desain yang dibuat. Dan minimnya followers di Instagram sehingga gagalnya promosi. Lanjut, berharap penuh terhadap sebuah layanan yang menyediakan layanan promosi dengan harga yang terjangkau. Dan menganggap bahwa influencer adalah seseorang promotion yang memiliki pendanaan yang mahal jika diajak bekerja sama untuk mempromosi produk usahanya. Kurangnya adanya skill dalam melakukan editing dan promosi di dunia sosial. Dan terakhir, adanya niatan untuk mempromosikan dan juga melakukan branding, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Nah, karena poin-poin inilah yang kami dapatkan dari survei, kami pun menyetujui secara bersama untuk menseriuskan proyek kami ini. Dengan didukung dari data platform media sosial dengan pengguna aktif terbanyak, dan juga didukung dengan manfaat media sosial yang dirasakan oleh UMKM, maka dari itu kami pun sangat-sangat setuju untuk menseriuskan proyek ini. Baik, untuk selanjutnya, referensi dan gagasan yang akan kami gunakan untuk mendukung proyek kami, khususnya dalam bidang bisnis penjualan jasa maupun bisnis lainnya, kami memilih referensi buku yang berjudul Digitalisasi UMKM agar kami lebih memahami bagaimana sistem UMKM yang ada di daerah sekitar kami sesuai dengan buku tersebut dengan penulis Hadion Wijoyo dan kawan-kawan. Lalu untuk referensi selanjutnya, sebagai penunjang bagaimana kami bekerja sama dalam kelompok dan juga bagaimana kami menjalankan proyek ini, kami menggunakan referensi berupa modul-modul maupun video pembahasan bisnis dan juga modul SOP dalam dunia bisnis yang ada di dalam media internet lainnya seperti Google, YouTube, Instagram, Twitter, dan platform lainnya. Lalu selanjutnya, layanan fitur Find Some New Here yang akan kami berikan kepada pembisnis. Kami menggunakan layanan fitur negosiasi. Fitur negosiasi yang kami maksud adalah kami mengajak pebisnis untuk bernegosiasi bagaimana mendapatkan jalan keluar yang baik agar sesuai dengan yang dimau pebisnis, khususnya dalam bidang promosi dagangan maupun promosi sesuai yang mereka inginkan. Maka dari itu, untuk sistem pelaksanaannya akan berbeda per bidang penjualan jasa pada tiap usaha.
Selanjutnya, adapun visi dan misi dari proyek kami. Visi kami yaitu membantu memaksimalkan pemilik usaha dalam melakukan promosi dan pengembang branding pada usaha yang sedang dikembangkan. Dan misi kami ada 3, yaitu yang pertama, memberikan pelayanan yang ramah dan memuaskan sehingga dapat dipercaya akan hasil kerja kelompok kami. Yang kedua, memaksimalkan promosi yang akan dilakukan oleh suatu produk yang telah menggunakan jasa kami, agar pemilik usaha yang telah berkembang dapat menikmati hasil yang telah kami berikan. Kemudian yang ketiga, menggunakan sosial media dengan cara yang tepat untuk memberikan feedback dari jasa kami. Kemudian selanjutnya, sosial media yang akan kami gunakan saat ini adalah Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook dengan username Find Some You Here. Selanjutnya, tim building yang kami terapkan dalam menjalankan proyek ini agar berjalan lancar adalah dengan melalui pendekatan karakteristik tiap individunya. Lalu, selalu berdiskusi dengan tim agar dapat menemukan solusi dari semua permasalahan yang kami hadapi dalam menjalankan proyek ini. Dan yang terakhir adalah bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan dengan menyesuaikan tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian dari masing-masing anggota kelompok kami. Selanjutnya, dalam menjalankan proyek, kami memiliki beberapa kesulitan yang dihadapi yang masih belum bisa kami pecahkan. Yang pertama, bagaimana cara memberikan feedback berlanjut kepada customer yang menggunakan jasa kami. Lalu yang kedua, kami juga belum bisa menemukan cara yang efektif untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa kami. Dan yang terakhir, kami belum memiliki cukup modal untuk memulai proyek kami. Baik, selanjutnya adalah susunan tim kerja. Dalam susunan tim kerja ini, setiap koornya memiliki tugas masing-masing dalam setiap proyek yang sedang kami kerjakan. Yang pertama, ada koordinator umum yaitu Natasha Kemal Putri. Koordinator umum sendiri memiliki tugas sebagai pengawas dalam pelaksanaan proyek yang sedang kami kembangkan. Koor umum juga selalu membersamai tim dalam mengatur semua kebutuhan dari masing-masing koor lainnya. Yang kedua ada koordinator inisiator dan perancang, yaitu Lewanda Nugraini. Koordinator inisiator dan perancang ini memiliki tugas yaitu memimpin jalannya pembahasan rancangan dan memberikan gambaran konseptual masalah dan alternatifnya. Yang ketiga ada koordinator teknis, Almeli Kusuma. Koordinator teknis memiliki tugas memberikan alternatif penyelesaian dan kemungkinan penyelesaian kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek yang sedang kami kembangkan ini. Yang keempat ada koordinator networking yaitu Amelia Nufatika Sari. Koordinator ini memiliki tugas untuk mengatur sosial media yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan proyek kami dengan acaranya sosial media yang menarik dan kreatif. Dan yang terakhir ada saya sendiri sebagai koordinator pelaksana. Koordinator pelaksana memiliki tugas yaitu memastikan tata laksana tim kerja agar menjalankan fungsinya dan jumlah jam kerja untuk setiap rincian kegiatan proyek kami. Kor pelaksananya juga mengontrol penggunaan sumber daya secara proporsional. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.